Satu. Sebelum belajar pada siang hari ini, langkah indahnya kita berdoa kepada Allah yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga belajar kita bermanfaat. Allahumma amin. Bagaimana kabarnya sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ya, anak-anak yang saya cintai, sebelum kita masuk pada pelajaran, alangkah indahnya kita absen pada hari ini. Alhamdulillah, masuk semuanya. Ada yang sudah masuk? Masuk semuanya ya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah. Ya. Anak-anak sekalian, sebelum masuk pada materi yang baru, alangkah indahnya saya ingin menanyakan di minggu kemarin ya, anak-anak belajar tentang apa ya? Tentang apa kemarin? Belajar? Hah? Tentang apa? Hijrahnya? Hijrah Nabi Muhammad. Terus? Asmaul Husna. Terus? Apa? Usia balik itu yaitu usia yang sudah menginjak dewasa. Hijrah itu apa artinya hijrah? Meninggalkan atau pindah ya kan dari Mekah ke Madinah. Dan Asmaul Husna yang artinya apa Asmaul Husna itu? Ayo, nama-nama Allah yang baik di antaranya apa? Ayat satu aja. Al-Malik, artinya apa Malik itu? Maharaja. Anak-anak yang saya cintai. Nah, materi kali ini ada masih kaitan dengan aturan hadis, yaitu belajar surah Atin, anak sekalian ya. Nah, pada surah Atin ini, jelas kita akan belajar sebelum masuk pada pelajaran, harus tahu dulu. Nah, tujuannya apa sih? Nah, ya kan? Nah, tujuannya belajar surah Atin ini. Nah, yang pertama adalah tujuannya peserta didik baca surah Atin dengan tartil sesuai kaidah ilmu tajwid yang benar. Jadi baca Al-Qur'annya itu dengan benar, tartil ya sesuai tajwid. Nah, yang kedua peserta didik menghafalkan surah Atin dengan benar. Nah, nanti menghafalkan surah Atin ya kan? Dengan baik dan benar. Yang ketiga peserta didik menjelaskan kandungan isi Atin. Kandungannya adalah pokok-pokoknya surah Atin. Nah, anak sekalian sebelum masuk materi ini, anak-anak pernah nggak membaca Al-Qur'an? Pernah. Di mana? Hari ini baca Al-Qur'an di mana? Di tempat ngaji. Terus di mana lagi? Di mana? Di musola. Terus di mana lagi? Di sekolahan. Nah, Al-Qur'an itu kitabnya umat siapa? Umat Muslim. Nah, terus dimujizakan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini jadi tahu Al-Qur'an karena ini adalah kaitannya dengan belajar membaca surah Atin. Nah, mari sekalian kita dengarkan ya video surah Atin. Nah, ya. Dengarkan baik-baik. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ini adalah surah Atin. Surah Atin kita tuliskan dulu ya. Nanti dituliskan tanam coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. 1 2 3. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Selanjutnya summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. 1 2 3. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. 1 2 3. Nah, coba ya nanti kelompok A ya. Kelompok A dituliskan per ayat ya. Nah, dengarkan tanam. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kelompok A 1 2 3. Wattini wazzaitun. Terus wa turi sinin. Kelompok B. Wahad baladil amin. Terus terusnya. Ayo.
Hah? Summa rodatnahu ala safili. Terus ya, innal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bersama-sama, faman yukadzibu fa'du alaihissallahu bi ahsanil hakimin. Ya, bila ya. Jadi ini cara menghafalkan. Nanti kelompok A ya kan menghafalkan berapa ayat, kelompok B begitu nanti seterusnya. Tapi sebelumnya mana mengetahui ya asesmen untuk di awal ya kan. Penilaian di awal untuk mengetahui sampai mana ya. Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya sekalian, ya dalam surah Atin ini ya ada beberapa tajwid, ya kan? Dalam surah Atin ini, ya kan? Yaitu yang pertama di sini ada qalqalah. Ya, yaitu qalqalah itu apa artinya? Yaitu memantul. Nah, hurufnya ayo apa? Baju di toko atau baju jadin. Nah, yaitu betul. Baju di toko. Nah, salah satunya pada ayat yang ketiga tempat ini laqad. Nah, huruf yang qalqalah itu sukun. Ya, kalau sukunnya di tengah-tengah berarti ini qalqalah subro. Nanti kalau yang di tengah itu sukun nanti qalqalah subro. Ini qalqalah subro. Laqad qalqalah kenal insana. Laqad qalqalah kenal. Ini qalqalah subro. Nah, kemudian insana nun sukun bertemu dengan sin yaitu fa sama-sama hurufnya ada 15 sifat fikinya insana sama-sama dan umum fi atau fi asani takwim apa tadi qalqalah subro pindah summa rodat qalqalah subro. Nah ya kan kemudian illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun qalqalah subro karena baju di toko baju sukun ajrun tanwin bertemu dengan ghain yaitu apa izhar halki. Ingat tanwin bertemu dengan ghain ini dibaca izhar itu jelas. Paham ya? Jadi di dalam Atin ada apa tanda-tandanya? Satu qalqalah, yang kedua apa? Eva atifi, yang ketiga apa? Izhar halki. Nah di situ ya. Ini adalah pada surat Atin. Selanjutnya sekalian, kita tadi menghafalkan per kelompok ya kan. Nanti maju per kelompok nanti akan hafalan ya. Nah, kelompok A, nanti kewakilan kelompok A, kelompok B. Nah, sebelumnya anak sekalian kita menginjak ke penjelasan surat Atin, sekalian. Atin itu apa sih? Nah, ini Atin, yaitu buah Atin, banyak yang tumbuh di negeri Syam. Ya kan? Di sana yang mana nabi ini adalah tentang itu oleh Nabi Muhammad, Allah ya, untuk mengajak. Di antaranya adalah Nabi Musa. Ya kan? Nah, yang kedua juga Nabi memiliki misi yaitu mengajak manusia menuju ke tauhid, mengajak beriman kepada Allah. Ya, bahasanya Allah itu adalah satu. Nah, itu ya. Nah, ayat yang keempat ya, itu adalah bahasanya manusia ini diciptakan manusia yang paling sempurna. Apa bedanya manusia dengan hewan? Anak sekalian? Apa ayo? Apa bedanya manusia dengan hewan? Kalau manusia mempunyai akal, makanya kalau manusia diciptakan paling sempurna karena mempunyai akal, maka anak sekalian harus pandai untuk beramal kebaikan, beribadah kepada Allah karena manusia paling sempurna. Sama sekalian di sekolahan, ya kan? Harus pintar. Perbedaannya anak bodoh dan pintar, ya kan? Kalau pintar berarti belajarnya rajin, ya kan? Kalau beramal soleh, ya kan? Contohnya beramal soleh apa? Sholat, terus mengaji, selain ngaji beramal apa? Amal baik membantu teman yang lagi susah. Nah itu. Jadi kita diajak, ya kan? Dan begitu juga manusia ini akan jelek di muka Allah manakala kita ini suka berbohong dan berdosa kepada Allah. Nah, contohnya berdosa kepada Allah apa? Nah, contohnya apa? Ngomong kasar atau misalnya ya. Yang lain apa lagi? Berdosa kepada orang tua, contohnya membantah orang tua. Yang lain, Habibie, ketua kelas apa? Sehingga manusia itu hakim di depan Allah. Nah, berbuat jelek, contohnya yang terakhir apa? Minum minuman keras sekalian. Itu akan hakim, ya kan? Manusia karena imannya tidak punya. Dan yang selanjutnya isi kandungan ini, surat Atin ini adalah Allah itu hakim yang paling adil. Sama Pak Sekolah buku dan Pak Guru, ya kan? Yang memberi nilai secara baik. Anak yang kurang pintar nilainya juga ya kurang. Anak yang pintar nilainya juga baik, ya kan? Paham ya sekalian ya? Untuk ini kelompok nanti anak berikan tugas ya. Tugasnya nanti ada kelompok 1 ya. Dan ini ada pertanyaan sebelum memberikan tugas kelompok yang lebih pertanyaan. Kenapa tuh tadi diturunkan ke tempat? Nah, ini ada 2. Nama kita yang mana kita sudah tempat diturunkannya, ya. Dari Allah dari Nabi Muhammad kita yang dulu. Tapi bukan yang diingatkan, bukan yang kita. Arti dan pertama kita yang dulu. Sehingga arti ini sudah nyangga 9 dulu, 9 Dan kita ada nih 8 ayat yang diturunkan maka sehingga ayat itu bisa buat surat mati. Siapa? Yang lain pertanyaan juga ya. Siapa sih yang minta Allah yang palingnya itu? Satu yang beli. Yang kedua apa lagi? Tenang. Baik, apaan toh? Ada
berarti namanya apa? Apa bedanya manusia dan hewan? Aduh, ada semuanya kita nyamuk. Bedanya ya, kucing kita ya. Mana? Apa bedanya manusia dan kucing? Tak bedanya, bedanya dengan manusia. Kalau manusia itu bedanya dengan Allah di kemudian yaitu berupa satu titik. Kalau kucing kan, juga ngaji, ini yang bukan. Tapi kalau manusia ngaji, kamu belum bisa. Aku harus belajar tangan punya. Sehingga untuk berbeda bisa hidup lagi. Ya? Oke. Kalau ada pertanyaan, ini akan cerita sekelompok. Sekarang kita melakukan relatif di sini berkelompok. Ya, tadi kita belajar relatif. Tadi kelompok, setelah itu berarti persentase hasil apa? Dapat kerja ya, anak-anak tadi. Sekarang kelompok A. Coba, silakan relatif. 1, 2, 3. Ya, sudah, Bapak B, sudah. 1, 2, 3. Terusan, Pak. Sudah ya, anak saya alhamdulillah kelompok A, B, C dan lainnya sudah kenapa ada belum tapi kan tetap nanti ketika nanti juga ya biru caranya adalah persentase masing-masing kelompok dari tugas yang sudah Pak Anang bagikan mulai di urutnya dari belakang dulu A, B, C, D dan nomor ya dulu semuanya ya. Dua beramal soleh, adalah manusia makhluk paling sempurna. Tiga Allah menciptakan segala senang. Ya, bisa. Tepuk tangan untuk kelompok D. Kelompok D. Kelompok A. Tetap dulu. Sudah, terima kasih tepuk tangan semuanya. Oke, kalian. Oke, ya, kan? Kita juga punya. Nah, sudah, sudah, kan? Firman. Sekarang kesimpulan dari surat Al-Hadid, kan? Yaitu satu kesimpulan mengingatkan kemampuan berdasarkan dengan baik dan tajwid dan mampu seluruh tadi. Yang kedua, mengamalkan surat Al-Hadid berarti dari dan konsentrasi dalam surat ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, membaca Al-Hadid harus membentuk karakter akhlak yang baik, seperti akhlak yang mulia. Kemudian kita ciptakan manusia juga dari Allah untuk saling membantu dan membiasakan amal yang soleh. Oke, kalian sebelum terakhir kalian latihan, maka ini ada tugas mandi. Tugas mandi, terima ya. Tugas mandi, bacakan formatifnya. Sebelum mendengarkan kami ini, coba ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan. Ada buka kemana yang harus jawab. Surat Al-Hadid terdiri berapa ayat? Ya, kemudian 8 ayat. Bagaimanakah bunyi ayat pertama? Yang ini. Pintar. Yang terakhir, sebutkan satu aja isi kandungannya. Ya, Bapak. Jadi, Pak, beramal soleh, teman saya ciptakan. Yaitu makhluk yang paling sempurna. Ya, bukan semuanya. Nanti kita bukan soleh. Terima kasih. Apa yang anda pelajari pada kali ini saya nanti semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap harus belajar juga. Oke, baca. Kita cukup dengan bacaan hamba. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.